Seperti kebanyakan gadis di perkampungan Pulau Jawa, pagi itu Gendis sedang main boneka-bonekaan yang terbuat dari serabut kelapa. Dia itu senang menyendiri. Gendis pikir saat itu hari akan berjalan seperti biasa. Namun dia salah. Ternyata itu merupakan hari paling buruk dalam hidupnya. Pagi itu Gendis mendengar bunyi ledakan senjata api diiringi dengan teriakan ibunya. Gendis kaget. Segera dia menghampiri sumber ledakan itu. Namun naasnya, dia ditangkap oleh Belanda dan dinaikkan ke atas mobil truk. Gendis akan dijadikan gundik untuk para petinggi Belanda. Pergundikan adalah suatu praktik di masyarakat yang berupa ikatan hubungan di luar perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki dengan alasan tertentu. Alasan yang paling umum biasanya adalah karena perbedaan status sosial, ras, dan agama. Selain itu, pergundikan terjadi karena adanya larangan dalam masyarakat untuk memiliki lebih dari satu istri. Praktik memelihara selir merupakan salah satu bentuk pergundikan. Kalau kita kembali ke zaman kolonial, pergundikan merupakan praktik yang sangat umum di zaman itu. Hubungan yang terjadi adalah antara tuan tanah dengan perempuan dan kalangan pribumi atau budak yang menjadi bawahannya. Hal ini dimungkinkan karena kurang tersedianya perempuan dari kalangan sosial yang sederajat di tanah jajahan. Pada abad 19, tepatnya di masa pendudukan kolonial Belanda, praktik pergundikan banyak dilakukan oleh kaum pejabat Hindia Belanda. Latar belakang perempuan yang dijadikan gundik kebanyakan berasal dari keluarga pribumi miskin di desa yang berharap anak perempuannya akan memperoleh kehidupan yang layak dengan menjadi pembantu. Tentu, pembantu di rumah-rumah tuan Belanda. Selain menjadi pembantu, mereka juga menjadi pemuas nafsu para petinggi Belanda. Jika kita amati, kehadiran perempuan di era kolonial Belanda sangatlah jauh dari kata terhormat, terutama di kota-kota besar seperti Batavia yang kini menjadi Jakarta. Sebelum melewati sejarah panjang, ibu kota Hindia Belanda itu selain sebagai kantor pusat Kongsi Dagang Hindia Timur atau VOC, Jakarta juga menjadi tempat menetapnya para pejabat Belanda. Mereka menghabiskan waktu mereka dengan nyai pribumi tanpa ikatan pernikahan alias pergundikan. Nyai merujuk pada sebutan wanita yang menjadi gundik di era kolonial. Memelihara nyai dianggap lebih mudah dan menguntungkan daripada menikah secara resmi dengan seorang perempuan Eropa. Nyai juga dapat dimanfaatkan dalam hal menjaga kesehatan tuan Eropanya, dibandingkan jika harus berhubungan dengan pelacur yang tidak terjamin kebersihannya. Kehadiran nyai juga dimanfaatkan untuk memperoleh pengetahuan mengenai kebudayaan Melayu, baik dalam bidang bahasa, kebiasaan, maupun adat istiadat. Baik, berbicara mengenai gundik, kali ini Mbah mau cerita tentang kisah pilu seorang gadis yang dijadikan gundik oleh para petinggi Belanda. Namanya Gendis. Dia adalah seorang gadis pemberani yang melakukan perlawanan atas apa yang telah diperbuat orang-orang Belanda padanya. Baik, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita simak ceritanya. Gendis lahir di sebuah desa pedalaman. Kala itu, kolonial Belanda sedang berjaya di tanah Jawa. Banyak tentara Belanda yang sudah menguasai berbagai wilayah strategis seperti pabrik, rel kereta api, pertanian, dan lahan perkebunan. Kejayaan kolonial Belanda tentu membuat kaum pribumi melarat karena pemerintah Belanda menerapkan sistem yang sangat menyengsarakan rakyat. Sumber daya alam di tanah pribumi dihisap oleh pemerintah Belanda. Mereka melakukan program tanam paksa. Kemudian hasil bumi dibeli dengan harga yang sangat murah atau bahkan kadangkala mereka merampasnya begitu saja. Kesengsaraan itu menyebar luas ke seluruh pelosok Pulau Jawa, tak terkecuali di desanya Gendis. Kondisi di sana sangat memprihatinkan. Banyak masyarakat yang sengsara. Mereka disuruh tanam padi di lahan milik mereka sendiri, sementara hasilnya disetorkan ke pemerintah Belanda. Kaum pribumi hanya diberi upah yang sangat kecil, lalu upah itu mereka gunakan untuk membeli beras ke pemerintah Belanda. Padahal beras itu hasil panen mereka sendiri. Masyarakat di desa itu kurus-kurus, tak terkecuali keluarga Gendis.
Tubuh ibunya Gendis sangat kurus, begitupun dengan ayahnya. Sedangkan tubuh Gendis kondisinya agak mendingan, tidak terlalu kurus lah. Hal itu karena kedua orang tuanya selalu memprioritaskan Gendis. Setiap ada makanan apapun, Gendis selalu diutamakan untuk makan duluan. Nah, dan kalau ada sisa, baru kedua orang tuanya yang makan. Perlu diketahui, di desa itu bisa dibilang Gendis adalah wanita yang paling cantik. Dia punya kulit yang putih bersih, hidung mungil, mata sipit, dan dagu tirus. Alisnya juga tebal, rambutnya tergerai sepundak. Gendis adalah anak yang tidak suka bergaul dengan orang lain. Dia lebih senang menghabiskan waktunya main sendirian di belakang rumah. Dari kecil Gendis memang seperti itu. Hingga menginjak usia remaja pun Gendis tetap menjadi anak yang tertutup. Tidak sedikit lelaki yang suka pada Gendis. Namun sampai saat ini Gendis tidak pernah jatuh cinta. Dia lebih senang main sendirian dengan boneka yang terbuat dari serabut kelapa. Di suatu malam, Gendis dipanggil oleh ibunya. Gendis pun keluar dari kamarnya. "Ada apa, Bu?" tanya Gendis. "Ini loh, Nak, ibu mau kasih cepitan rambut. Dari kecil, ibu selalu pakai cepitan rambut ini," ucap ibunya Gendis. Ibunya Gendis menyodorkan cepitan rambut yang terbuat dari kayu jati. Cepitan itu berbentuk menyerupai sisir, namun ujungnya sangatlah lancip dan lumayan tajam. Gendis senang menerima benda itu dari ibunya. Wajah Gendis berbinar. "Cantik sekali cepitan rambutnya, Bu," ucap Gendis sambil tersenyum senang. "Dijaga baik-baik ya, Nak," kata ibunya Gendis sambil mengusap kepala anaknya itu. Tak lama kemudian, ayahnya Gendis muncul. Ia membawa singkong rebus. Singkong itu adalah hasil tanam yang disembunyikan karena takut ketahuan jongos Belanda. Di desa itu memang ada 5 orang pribumi yang berkhianat. Mereka menjadi pesuruh Belanda dan ditugaskan untuk memeriksa perkebunan dan pesawahan milik pribumi. Belanda tidak mau ada hasil bumi yang digelapkan. "Malam ini kita makan singkong," ucap ayahnya Gendis. Lelaki itu sangat kurus. Ia tidak mengenakan baju dan hanya memakai celana pendek yang sudah usang. Blangkon di kepalanya juga sudah usang dan lepek. "Asik," ucap Gendis. Malam itu keluarga kecil tersebut makan dengan sangat lahap menikmati singkong yang dicocol dengan garam. Keesokan harinya Gendis main di belakang rumah. Seperti biasa, dia main dengan boneka serabut miliknya. Awalnya semua berjalan seperti biasa. Namun tak lama kemudian terdengar bunyi ledakan senjata. Warga kampung berlarian sambil berteriak minta ampun. "Gendis lari!" teriak ayahnya dari dalam rumah. Disusul dengan bunyi tembakan yang beruntun. Anak itu menjatuhkan bonekanya. Dia berdiri sambil ketakutan. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di desanya itu. Kemudian Gendis melihat rombongan mobil tentara yang berlalu lalang. Mobil itu mengangkut para perempuan muda. Mereka menangis dengan wajah ketakutan. Gendis melangkah perlahan. Dia bermaksud untuk menghampiri kedua orang tuanya. Namun suara orang tuanya Gendis tidak terdengar lagi. Yang ada hanya percakapan lelaki yang menggunakan bahasa Belanda. Selang beberapa saat, tampaklah seorang tentara Belanda berseragam lengkap. Tubuhnya tinggi besar. Ia menenteng senjata laras panjang. Tentara itu tertawa terkekeh-kekeh saat menemukan Gendis. Kemudian ia menarik paksa anak itu lalu menaikkannya ke atas mobil militer. Kondisi sangat kacau. Banyak orang yang berteriak histeris. Mereka tidak mau kehilangan anak gadis mereka. Gendis juga nangis. "Ibu, ayah," rintih Gendis sambil memandangi pintu rumahnya yang masih terbuka. Namun suara kedua orang tuanya Gendis tidak terdengar lagi. Mereka berdua sudah tidak ada. Belanda menghabisi kedua orang tuanya Gendis. Karena orang tuanya Gendis melawan saat Belanda masuk ke dalam rumah. Maka dari itu, Belanda tak segan-segan menghabisi mereka berdua. Gendis dan belasan anak perempuan lainnya menangis histeris. Namun mereka tidak berbuat apa-apa. Tentara Belanda itu punya senjata. Tak ada satu warga pun yang berani melawan. Satu hal yang mereka tahu bahwa anak-anak gadis mereka akan dijadikan budak seks atau gundik orang-orang Belanda. Sungguh itu adalah profesi yang sangat hina di mata masyarakat dan Tuhan. Karena anak-anak gadis itu akan menjalani hubungan layaknya suami istri dengan orang Belanda.
namun tanpa ada ikatan pernikahan sama sekali. Perlahan, truk militer meninggalkan perkampungan dan masuk ke jalan kecil berbatu kerikil. Bak mobil truk itu bergoyang-goyang. Anak-anak perempuan yang umurnya antara 18 sampai 29 tahunan masih menangis histeris. Mereka ketakutan. "Sudah, jangan nangis. Diam semuanya," bentak salah satu pengkhianat yang bergabung dengan pasukan Belanda. Karena diancam, anak-anak perempuan itu pun hanya bisa menahan tangisan. Kedua mata mereka merah dan sembab. Ini adalah hari paling buruk dalam hidup mereka. "Kami mau dibawa kemana, Pak?" tanya Gendis sambil merengek. "Tenang saja, tentara Belanda itu tidak akan menyakiti kalian. Justru mereka ingin membantu kalian agar bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan kehidupan yang sejahtera," ucap si pengkhianat. "Kami mau pulang, Pak. Kami tidak mau dibawa oleh Belanda," ucap anak perempuan lainnya. Di kampung itu kalian hanya akan mati kelaparan. Lebih baik hidup di Batavia. Di sana subur sekali, banyak makanan. Nanti juga kalian betah," ucap si pengkhianat. Gendis tetap menangis, sementara mobil truk yang membawanya melaju semakin cepat, menerbangkan debu dan dedaunan kering di pinggiran jalan. Perjalanan itu memakan waktu berjam-jam. Ada beberapa anak yang bilang kalau mereka pengen pipis, tapi si tentara menyuruhnya untuk pipis di celana saja, karena sang sopir truk enggan untuk berhenti. Mereka ingin cepat sampai di Batavia. Kemudian mereka akan menyerahkan anak-anak perempuan itu untuk dijadikan gundik oleh jajaran petinggi Belanda. Kala itu, moralitas kaum penjajah sangat rendah. Bisa dibilang mereka seperti binatang, hanya mau enaknya saja, tapi tidak mau menikah. Para petinggi Belanda lebih suka memelihara gundik karena dianggap lebih praktis dan aman ketimbang menyewa pelacur jalanan. Singkat cerita, tengah malam akhirnya rombongan truk pengangkut gundik tiba di Batavia. Gendis semakin ketakutan saja. Ini baru pertama kalinya dia ke Batavia. Kemudian, satu persatu, anak-anak perempuan itu diturunkan dari truk. Mereka dijemput oleh para petinggi Belanda untuk dijadikan gundik pemuas nafsu. Kini, giliran Gendis yang turun dari truk. Ia melihat sebuah rumah besar berarsitektur Eropa. Rumah itu punya pagar yang megah dan besar. Di depan gerbang rumah, tampak seorang lelaki Belanda bertubuh tinggi besar dan berpakaian jas putih. Celana juga putih. Nama lelaki itu adalah Van Blecker. Orang-orang biasa memanggilnya Tuan Black. Dia adalah staf ahli di bidang komoditas yang bertugas di Batavia. Tuan Black sengaja memesan gundik pada tentara Belanda. Padahal di rumahnya, dia sudah punya 2 gundik. Lelaki itu memang tidak ada puasnya. "Selamat datang, Nona," sapa Tuan Black. Dia sudah lancar berbahasa Indonesia. Maklum, Tuan Black ini sudah 20 tahun bertugas di Batavia. Bahasa Indonesianya juga sudah sangat lancar. Gendis tidak menimpali. Wanita itu masih memasang wajah murung. "Aku mau pulang, Tuan," lirih Gendis. "Sekarang ini rumahmu. Kau jangan khawatir. Aku akan memperlakukanmu dengan baik," ucap Tuan Black. Mereka masih berdiri di depan gerbang rumah. Kemudian Tuan Black membawa Gendis masuk ke halaman rumahnya. Dia menyuruh Gendis untuk mandi dan mengganti pakaian dengan yang layak. Gendis diberi pakaian kebaya serba putih. Tampak kecantikannya itu terpancar. Tuan Black sangat terpesona pada kecantikan Gendis. Dia tak sabar ingin meniduri wanita itu. Malam pertama, Gendis ditempatkan di dalam kamar yang sangat bagus dan megah. Ranjang di kamar itu bernuansa Jawa. Walaupun megah dan nyaman, Gendis sama sekali tidak bisa tidur. Dia mendengar suara rintihan wanita dari kamar sebelah. Gendis pun keluar dari kamar itu lalu mengintip dari celah pintu. Gendis kaget dengan apa yang dilihatnya. Gendis tahu selanjutnya pasti dia yang akan jadi korban keganasan nafsu si Tuan Black. Buru-buru Gendis masuk ke dalam kamarnya. Dia sangat panik. Kemudian terdengar suara derit pintu dari kamar sebelah. Tampaknya Tuan Black sudah selesai dan akan segera masuk ke kamarnya Gendis. Benar saja, Tuan Black membuka kamar Gendis. "Aku sedang sakit, Tuan." Gendis pura-pura mual sambil muntah. Tadi Gendis berusaha untuk mencolok tenggorokannya agar muntah. Gendis tidak mau ditiduri oleh Tuan Belanda itu. Namun ternyata Tuan Black tidak peduli. Dia tetap mendekati Gendis lalu membelai rambut Gendis. "Aku tidak mau, Tuan. Aku sedang sakit," rengek Gendis. Namun Tuan Black terus memaksa Gendis untuk melayani nafsunya. Namun Gendis tetap melakukan perlawanan. Dia hanya ingin menjaga kehormatannya.
Tangan Gendis meraba-raba rambutnya. Dia berhasil meraih capitan rambut pemberian ibunya. Ujung capitan itu sangat tajam, dan dengan sekuat tenaga, Gendis menancapkan capitan rambut itu tepat di tenggorokannya Tuan Black. Tuan Black pun berhenti menggerayangi Gendis. Lelaki itu berdiri dengan mata melotot sambil memegangi lehernya yang berdarah. Cepitan rambut itu masih menempel di lehernya Tuan Black. Dia ingin teriak, tapi tidak bisa. Tak lama kemudian, Tuan Black tumbang. Dia tewas dalam keadaan mata melotot. Gendis menangis sesenggukan. Dia pun bangkit hendak pergi dari kamar itu. Namun, baru beberapa langkah saja, Gendis balik lagi. Dia mencabut capitan rambut yang masih menancap di lehernya Tuan Black. Gendis sudah janji pada ibunya kalau dia akan selalu menjaga cepitan rambut itu. Gendis pun mengendap-endap di koridor rumah Tuan Black yang amat luas. Dia bermaksud ingin kabur dari rumah itu. Tak lama kemudian, Gendis melihat ada jendela yang terbuka. Dia pun naik ke jendela dan keluar dari rumah. Namun sayangnya, tembok pagar rumah itu sangat tinggi. Gendis tidak akan mampu memanjatnya. Tapi ada celah di gerbang pagarnya. Teralis gerbang itu cukup longgar. Tampaknya muat untuk tubuh Gendis. Buru-buru Gendis menghampiri gerbang pagar itu. Dia mengendap-endap. Ada seorang prajurit yang berjaga di gerbang itu. Ya, tak salah lagi. Prajurit itu adalah pengkhianat yang bergabung dengan tentara Belanda. Gendis menunggu waktu yang tepat untuk keluar dari halaman rumah. Dan tiba-tiba saja terdengar jeritan gundik lainnya dari dalam rumah Tuan Black. Mereka pasti sudah menemukan jasad tuan mereka yang tak bernyawa. Segera penjaga gerbang itu berlarian masuk ke dalam rumah Tuan Black. Dan saat itulah Gendis kabur melewati gerbang pagar dan lari sekuat tenaga. Keesokan harinya, Batavia gempar. Gendis jadi buronan utama. Namanya tersebar di koran Batavia Post dan menjadi perbincangan publik. Namun anehnya, Belanda kesulitan untuk menemukan gadis itu. Mungkin Gendis lari ke tengah hutan, atau ikut bersembunyi di seluk-beluk kota Batavia. Atau mungkin saja dia sudah keluar dari kota Batavia. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.